Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih jauh, nama saya Wirito, biasa dipanggil Wirito. Saya adalah kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa di kantor pengaman Kota Cirebon. Dan di sebelah kanan saya, rekan saya Pak Yudi, dia adalah kasih survei pemetaan atau biasa diistilahkan Pak Kepala Seksi Pengukuran. Pertama-tama mohon maaf atas keterlambatan kami berdua yang memang dalam posisi di jam yang sama kami juga kedatangan tamu tadi dari Komisi Informasi Publik izin monitoring evaluasi sehingga tadi ada sedikit terganggu. Bapak Ibu mohon maaf untuk anak-anak karena ini sedang rapat. Ya, terima kasih. Kaitan dengan posisi tanah Sintiong Mutiong mungkin ya, dalam posisi ini sekarang sedang hangat-hangatnya lah. Karena beberapa kali juga ada beberapa rekan-rekan dari wartawan juga datang menemui kami kantor, intinya menanyakan hal yang sama. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sedikit juga baca statement kami, terutama dari saya itu sudah kami sampaikan. Yang intinya status tanah Sintiong Mutiong itu menurut peta zaman Belanda yang kami masih simpan, itu memang tercatat bekas hak barat. Hak barat itu salah satunya adalah hak yang waktu itu berlaku pada saat zaman Belanda itu, salah satunya adalah gitu. Dan Mutiong Sintiong ini masuk ke hak barat berupa gitu. Hak barat, bukan hak barat. Hak barat. Kenapa saya bilang hak barat? Jadi zaman Indonesia belum merdeka, kita sudah tahu sama tahu melihat sejarah. Mohon maaf karena sebelum belum lahir. Saya membaca sejarah bahwa negara kita pernah dijajah oleh Belanda. Nah, pada saat penjajahan, beberapa administrasi pemerintahan termasuk pertanahan juga itu tunduk ke hak konsesi barat. Jadi aturan-aturan barat waktu itu yang berlaku di Belanda. Sehingga hak-hak yang ada, hak tanah terutama itu sama persis. Jadi sama posisinya waktu itu yang Belanda lakukan di pemerintahan negeri Belanda di sana. Di Indonesia juga diberlakukan untuk itu. Salah satunya hak ini adalah hak gitu. Nah, setelah Indonesia merdeka, muncullah Undang-Undang Pokok Agraria, ya, nomor 5 tahun 60. Baik, kalau hak hidup tadi sedikit saya sampaikan bahwa itu hak yang memang berlaku pada saat itu Indonesia belum merdeka. Jadi jenis-jenis hak waktu itu ada hak hidup itu identik dengan posisi hak milik, identik ya dengan sekarang dengan kita di negara kita identik dengan hak milik. Kemudian hak erfak. Hak erfak itu identik kalau sekarang itu HGU, hak guna usaha yang besar-besar hak perkebunan. Nah, dari beberapa tadi posisinya kita merujuk ke tanah Sintiong Mutiong. Itu di data posisi peta peninggalan zaman Belanda dulu. Di situ muncul Egedom. Nah, kemudian diketahui kemudian memang Egedom atas nama Mayor Tan Chin Ki. Nah, saya sedikit sampaikan kaitan dengan aturannya. Bagaimana kaitan dengan hak-hak barat itu kemudian berubah menjadi yang setelah Indonesia merdeka. Sejak berlakunya UPA posisinya, ada beberapa posisinya yang langsung konversi, itu kewajiban dari pemegang hak. Konversi itu istilahnya itu dari hak barat berubah menjadi hak yang sesuai dengan Republik Indonesia. Jadi konversi itu perubahan nama sesuai dengan undang-undang yang ada di kita. Gitu.
Di situ disampaikan ada kewajiban untuk pemegang hak barat itu mendaftarkan ke kantor setempat lah kaitan dengan pendaftaran tanah. Waktu itu kami masih berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, belum seperti BPN sekarang. Nah, itu kewajiban dari pemegang hak untuk mendaftarkan kembali menyesuaikan dengan hak yang ada di Peraturan Republik Indonesia. Begitu. Nah, karena posisi waktu itu juga sejarah juga ini disampaikan. Intinya waktu itu Indonesia belum seperti sekarang, Pak. Jadi masih banyak kendala-kendala terhadap pemegang hak barat itu belum bisa mendaftarkan konversi kepada kantor pertanahan setempat waktu itu ya. Nah, posisi tadi pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri. Di situ diberikan kesempatan selama 20 tahun sejak berlakunya UPA untuk mendaftarkan yang tadi saya bilang konversi. Jadi diberikan kesempatan 20 tahun sejak UPA. UPA itu 24 September 1960. Berarti 20 tahun berikutnya adalah 24 September tahun 1980. Itu waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk mendaftarkan sesuai dengan haknya, gitu. Itu ketentuannya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu barangkali tolong dicatat kaitan dengan yang tadi saya sampaikan, bisa dibuka. Sekarang sudah sangat luar biasa di Google, banyak sekali aturan-aturan bisa dibuka. Nanti saya sampaikan nomor dan tanggalnya supaya bisa dibaca dan dipelajari apa itu isinya. Saya hanya menyampaikan kaitan dengan aturan tadi, karena kami BPN di kantor pertanahan hanya pelaksana aturan. Kami bukan sebagai penentu siapa pemiliknya dan siapa yang berhak. Kami hanya pelaksana aturan. Siapapun yang memohon pasti akan kami teliti terlebih dahulu. Pertama terkait dengan wilayah tanah. Terus kemudian kedua, posisinya itu dalam posisi betul-betul dikuasai fisik. Kemudian yang ketiga, tidak sedang dalam sengketa. Itu syarat posisinya yang secara umumnya harus betul-betul dipenuhi. Nah, sekarang Sintiong juga dalam posisi kami lihat dengan kondisi sekarang. Posisi pemerintah juga punya kepentingan. Karena apa? Di tata ruang itu hijau. Hijau arti kata adalah ruang terbuka hijau atau dalam kata RTH. Nanti ini dari RTH, mohon izin barangkali saya salah menyampaikan. RTH itu adalah posisi ruang terbuka hijau yang memang sebetulnya tidak dipergunakan dan dimanfaatkan untuk rumah hunian. Itu sebenarnya tidak boleh. Mohon maaf, saya menyatakan aturan. Nah, kenapa tadi saya bilang ada kepentingan pemerintah kota sendiri? Karena itu sudah dinyatakan bahwa itu RTH. RTH juga sudah sangat spesifik adalah untuk pemakaian. Saya lupa kode-kodenya, mohon izin. Ya. Nah, kondisi tadi dalam arti kata saya mencoba ke Bapak Ibu sekalian menanyakan, mohon izin. Saya bukan asli Cirebon, saya asli Jawa Tengah, tapi saya masuk kota Cirebon itu dari tahun 98. Dari saya masuk itu saya melihat di situ memang pemakaman. Ada yang merasa keberatan saya bilang itu pemakaman? Saya kira tidak. Saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya selaku kasih sengketa, saya juga punya kepentingan untuk pencegahan. Ini pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Manakala suatu ketika punya rezeki dan akan beli sesuatu berupa tanah, tolong telusuri terlebih dahulu kaitan dengan tanah itu, bermasalah atau tidak. Jangan tergiur dengan nilai yang di bawah harga pasar. Karena mohon maaf,
sekarang Bapak Ibu tinggal di situ. Pertanyaan saya, mohon maaf nih, saya pribadi lah, bukan saya PPM. Pertanyaan saya, Bapak Ibu meninggali sudah bentuknya rumah, sudah ditinggali setiap hari. Pertanyaan saya, apakah di bawahnya sudah clear? Saya takut dan saya percaya Bapak Ibu juga nggak tahu di bawahnya sudah clear atau belum. Yang dimaksud clear itu dalam posisi apakah sudah diangkat sebagaimana mestinya, dipindahkan dengan secara wajar. Itu juga dalam posisi saya berharap juga Bapak Ibu harus juga menanya kepada diri sendiri. Saya beli sesuatu kepengen semua sampai depan, sampai anak cucu ke sana tidak ada masalah. Saya yakin begitu, betul ya Bapak Ibu? Mohon maaf, saya tidak dalam posisi mengecilkan hati Bapak Ibu sekalian, tidak. Tapi saya mencoba untuk menggugah Bapak Ibu supaya kondisi sekarang itu sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu pernah dengar cerita ataupun melihat di TV, sekarang namanya mafia tanah sudah merajalela dengan cara apapun. Dan posisinya, cara-cara tadi memang dalam posisi saya yang sudah 24 tahun menangani sengketa, banyak hal-hal baru kaitan dengan modusnya. Nah, tadi saya bilang ya, status tanah adalah kami anggap sudah berubah menjadi tanah negara. Tanah negara bekas hak barang. Nah, bagaimana dengan posisi yang tadi Pak Ketua Perkumpulan sampaikan? Kami sampaikan adalah bahwa posisi sekarang adalah yang menjadi kekuasaan adalah negara. Memang tidak lepas dari bekas pemegang hak, tidak lepas hak. Cuma dalam posisi bekas pemegang hak itu sudah tidak 100% seperti dia waktu sebelum habis 20 tahun, sejak tahun 60. Kalau waktu itu perkumpulan memohon sebelum tahun 80 mungkin hak mutlak, hak prioritas. Tapi sekarang sudah diberikan kesempatan 20 tahun dan dinyatakan kalau tidak mendaftar secara otomatis berubah menjadi tanah negara. Kondisi tadi saya juga sedikit tadi selentingan bahwa Bapak Ibu sekalian surat-suratnya dapat kelengkapan. Ya, ini yang tadi sedikit saya singgung bahwa Bapak Ibu harus hati-hati kalau beli sesuatu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu beli dengan uang jeripaya sendiri itu membeli kepada orang yang betul-betul sah? Ini pertanyaan. Ini memang dalam posisi saya mencoba menjalani Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu karena posisinya itu memang butuh tanah, butuh tempat tinggal. Dan ini mohon maaf, kami beberapa kali sudah mencoba untuk menangani tentang permasalahan ini. Dan alhamdulillah kami sedang menangani dengan suatu tim yang disebut gugus tugas reforma agraria. Dan sedikit tadi disampaikan sama Pak Ketua Perkumpulan, di situ ada muncul istilah konsolidasi tanah. Itu merupakan salah satu alternatif. Jadi masih banyak alternatif yang lain untuk penyelesaian ini. Tapi nanti keputusannya dan penyelesaiannya berada di tangan tim gugus tugas reforma agraria yang memang dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota. Pimpinan kami di kantor pertanahan Bu Kakang itu adalah ketua harian.
Dan kami sudah bertemu sekali tim itu, dan tim itu sangat luar biasa karena semua dinas instansi ada di situ. Dan kemarin saya sampaikan pimpinan saya pribadi dalam posisi nantinya Bukakan akan mengajukan kepada Pak Ketua tim untuk tim ini adalah tim plus. Plusnya siapa? Nanti dengan teman-teman APH. Karena saya yakin posisinya eksesnya akan luar biasa. Bukan sengketa lagi, tapi potensi konflik. Dan ini izin Pak Pimpinan, mungkin supaya didorong pada tim tadi Pak untuk segera berkonsolidasi kembali. Karena baru sekali ketemu dan itu baru kami konsolidasi dulu lah. Apa sih itu GTRA kan gitu. Setelah itu baru ada paparan dari teman-teman perkumpulan. Beliau sudah memaparkan waktu itu. Dan kita belum membahas apapun. Dan terkait penyelesaiannya, nanti kami berupaya di tim tadi supaya betul-betul dalam posisi semua tersenyum, termasuk pemerintah kota, karena berkepentingan dengan mempertahankan RPH. Nanti bagaimana seperti apa itulah tugasnya dari tim GTRA. Kemudian kaitan dengan posisi surat pernyataan, mohon maaf. Dalam hal itu saya tidak berkompeten untuk menanggapi karena dalam arti kata kami belum masuk ke arah sana. Termasuk kaitan dengan produk berupa sertifikat. Itu include di posisi terakhir Pak. Apa penjelasannya? Dan nanti endingnya tetap dengan status hak atas tanah berupa bukti hak atas tanah sertifikat. Jadi kalau ditanyakan sekarang, mohon maaf, saya bilang prematur. Karena penyelesaiannya sendiri kita belum bahas. Tiba-tiba minta sertifikat. Ini kan sudah sebelum lah, belum kan prematur. Saya harap Bapak Ibu ikuti saja perkembangannya. Dan saya titip posisinya bagi yang tanah kosong tolong jangan dibangun dulu. Kalau memang sudah dibangun ya nggak apa-apa, tapi jangan dulu dibagusin. Ya, jangan dulu dibagusin. Sementara begini saja dulu, dan kita akan coba untuk segera mungkin lah menjelaskan kaitan dengan hal ini. Dan kami di BPN tidak punya kepentingan apapun, hanya dalam posisi sebatas tata usaha pendaftaran tanahnya kami posisinya clear. Tidak ada kantong-kantong yang muncul potensi konflik. Gitu Pak. Ya. Jadi saya mohon maaf apa yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan sertifikat hak atas tanah kami belum bisa jawab. Ya, kami belum bisa jawab. Karena saya takut karena prematur Pak. Misalnya saya bilang iya, nanti diberikan hak pilih, tapi ternyata pada saat di GTRA ternyata berbeda. Ya, jadi ini masih dalam posisi kerangka tugas dari gugus tugas reforma agraria yang langsung dituai Pak Wali Kota, begitu. Dan ini dalam posisi juga kami selalu melaporkan ke tingkat lebih atas Pak, baik Kanwil maupun pusat. Seandainya karena sudah disinggung oleh Pak Ketua Perkumpulan, seandainya memang penyelesaiannya akhirnya sepakat mufakat itu nanti akan dengan konsolidasi tanah misalnya begitu. Nanti posisinya itu kita tata ulang Pak, ya kita tata ulang. Ya, namanya konsolidasi tanah itu penataan kembali Pak. Artinya konsolidasi itu penataan kembali. Jadi ditata ulang supaya indah, aman dan nyaman. Fasilitas umumnya ada berupa jalan juga wajar. Enggak misalnya hanya berupa gang untuk jalan sendiri saja, papasan saja tidak bisa misalnya begitu. Itu nanti semua kita akan coba untuk kita rumuskan secara arif dan bijaksana lah mudah-mudahan. Sehingga kawal kami nantinya masyarakat dan saya titip posisinya jangan ada yang membonceng, maaf saya sampaikan.
Apa itu arti membonceng? Orang-orang baru masuk. Dan saya berharap yang sudah menguasai itu posisinya memang warga Kota Cirebon, bukan warga dari luar yang memang rumahnya sudah banyak, tanahnya sudah berlimpah ruang. Karena nilainya di bawah harga standar, mereka mencoba untuk invest. Yang rugi adalah masyarakat Kota Cirebon sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit menjadikan gambaran buat Bapak Ibu sekalian, dan nantinya kawal kami, dorong kami supaya persoalan ini bisa selesai. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau posisinya sebagian besar terhadap tanah itu masih dipertahankan untuk pemakaman, setuju tidak? Kenapa tidak setuju? Begini, manusia hidup pasti ujungnya akan meninggal. Kenapa kita tidak menyiapkan rumah masa depan kita? Saya bukan orang Cirebon asli. Nah, saya bilang tadi sebagian besar, jadi bukan berarti semuanya tidak dipakai untuk pemakaman, begitu loh. Dan saya sudah sangat luar biasa ucapan terima kasih dan apresiasi kepada perkumpulan. Beliau menyampaikan bahwa posisinya tidak hanya untuk mohon maaf, saya bilang untuk yang seperti dulu. Nanti ada penambahan pemakaman untuk muslim. Dan saya berharap juga Bapak Ibu adalah warga Kota Cirebon harus juga mendukung program pemerintah Kota Cirebon yang kekurangan ruang terbuka hijau. Dan nanti kami juga yakinlah Bapak Ibu, kami akan selalu menghadapkan kaitan dengan masyarakat, tapi tidak mengesampingkan kepentingan pemerintah. Mungkin begitu sih dari kami di BPN yang memang punya kewenangan terkait dengan sertifikat atas tanah. Nah, ini ada pertanyaan dari kedua menyampaikan kaitan dengan posisi perkumpulan dengan status tanahnya. Tadi sedikit saya sampaikan bahwa karena perkumpulan tadi semestinya diberikan waktu 20 tahun dan itu tidak diambil haknya kan begitu, sehingga berubah menjadi tanah negara. Nah nanti barangkali ini sedikit prematur juga saya sampaikan, tapi pastinya nanti akan saya sampaikan di daerah. Posisi dari perkumpulan itu memang kalau kami lihat dari sejarahnya bahwa beliau-beliau itulah yang mengelola pemakaman. Mungkin nanti posisinya, maaf ini sebenarnya prematur sih, tapi ini ada satu positifnya juga saya sampaikan. Tapi belum tentu juga nanti hasilnya begitu ya Pak Mohon. Posisinya bisa nanti pihak perkumpulan akan diberikan hak di atas hak yang lain. Ini baru secara umum saja, saya belum berani jenis apa. Nanti ada beberapa alternatif termasuk masyarakat juga, termasuk perkumpulan, termasuk pemerintah. Kami hanya dibekali kaitan ilmu pertanahan, kaitan hal-hal yang lain. Kami nanti hanya memberikan alternatif solusi yang nanti akan diputuskan oleh tim tadi Pak. Kami bukan penentu, BPN bukan penentu. Nanti setelah selesai baru muncullah kewenangan kami kaitan pergantian sertifikat. Ya, jadi penjelasan ini bukan kami penentu Pak. Di BPN bukan penentu, tapi di tim tadi lah yang nanti akan menggodok semuanya kaitan dengan posisi-posisi pertimbangan-pertimbangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Karena tadi saya bilang sudah potensi konflik izin, bukan sengketa lagi. Beda antara konflik dan sengketa. Kalau sengketa orang perorangan dan atau badan hukum. Jadi pihaknya masih sedikit Pak. Tapi kalau konflik ini sudah luar biasa. Sudah menimbulkan posisinya hal-hal lain, termasuk kaitan posisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu sudah muncul ranahnya konflik. Dan ini sudah sedikit saya lihat ke arah sana. Mudah-mudahan masih bisa untuk kita cegah.
mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga kami teman-teman di BPN selalu solid dan siap membantu masyarakat Kota Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon. Begitu. Mungkin izin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak berkenan saya juga mohon maaf. Dan maaf juga beberapa pertanyaan tidak kami jawab secara tegas karena belum saatnya. Mungkin itu ya Pak. Terima kasih.